akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar As-Sahih min Asbabin Nuzul karya Syekh Majdi Fathi As-Sayyid, di mana di pertemuan terakhir kalau di catatan saya pertemuan terakhir itu tanggal 6 Juni ya, untuk materi Sababun Nuzul ini atau Asbabun Nuzul. Kita membahas atau telah menyelesaikan pembahasan surat Al-Baqarah ya. Jadi yang terakhir kita bahas adalah ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembahasan kita di surat berikutnya, yaitu surat Ali Imran ya, surat Ali Imran. Ada 5 ayat yang akan kita bahas. Jadi kalau kita lihat di sini, yang punya bukunya ya, karena memang sampai sekarang masih belum ada buku yang asli, jadi belum bisa kita katakan. Jadi sementara saya print yang belum ada bukunya, saya printkan ya, di kertas-kertas itu. Dan kalau kita lihat di buku ini, untuk surat Ali Imran di sini disebutkan ada 22 ayat yang disebutkan sababun nuzulnya. Nah, artinya tidak semua ayat yang ada di surat Ali Imran itu berapa ayat? Ya, 200 ayat. Tidak semua 200 ayat yang ada di Ali Imran itu ada sababun nuzulnya, ada sebab turunnya. Di sini beliau hanya menyebutkan 22 ayat. Artinya semua atau artinya ayat-ayat yang lain itu tidak ada sababun nuzulnya, atau ada tetapi menurut penulis ini sababun nuzul ayat tersebut derajatnya tidak sahih ya, atau dhaif dan lain sebagainya, sehingga beliau hanya menyebutkan 22 ayat. Kita bisa melihat misalnya yang akan kita bahas di siang hari ini. Pertama, beliau menyebutkan sababun nuzul ayat ke-7 ya. Nah, setelah ke-7 langsung loncat, ya bukan loncat, tapi karena memang yang ada sababun nuzul yang sahih itu ayat ke-68, berarti langsung ke ayat 68 ya. Kemudian ayat ke-77, lalu ayat ke-86 dan ayat ke-90. Nah, ini semua adalah ayat-ayat yang beliau sebutkan. Maka di judul yang saya bagikan ya, kertas yang saya bagikan itu, di situ tertulis sababun nuzul ayat ke-7 sampai ayat ke-90 ya, sudah dibagikan. Yang belum punya kitab atau yang tidak ada kitabnya. Jadi ini bukan berarti kita membahas kurang lebih 83 ayat ya, tapi kita hanya membahas ayat-ayat yang ada sababun nuzulnya. Baik, kita mulai pertemuan kita di siang hari ini dengan bersama-sama membahas atau membaca ayat yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ayat ke-7 dari surat Al-Imran, kemudian ayat ke-68 ya, 68, kemudian ayat ke-77, lalu ayat ke-86 sampai 89. Kalau di bukunya ya, untuk yang ketiga itu di sini hanya disebutkan ayat ke-86 saja. Tetapi kalau kita baca isinya, itu ternyata beliau menyebutkan bahwa sababun nuzulnya itu bukan hanya sampai 86, tapi sampai 89, karena yang ada kaitannya dengan kisahnya ya. Dan terakhir ayat ke-90. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Baik, jadi Astagfirullahaladzim. Ayat-ayat yang akan kita bahas ini adalah ayat-ayat yang di sini ada beberapa tema. Tema yang pertama beliau menyebutkan surat Ali Imran ayat ke-7, An-nahyu anil ittiba an ittiba'i mutasyabihil Qur'an wat tahdhir min matbi'iyah wat tahdhir min matba'iyatin. Tahdir min matba'iyah. Jadi peringatan ya atau larangan untuk mengikuti mutasyabihil Quran. Mutasyabihil Quran itu artinya ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Ayat-ayat yang maknanya itu tidak jelas. Kelihatan ya. Tapi kan sudah ada bukunya sendiri. Baik. Jadi larangan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya itu tidak jelas atau maknanya samar, ya, maknanya samar. Wat tahdhir min matba'iyah, dan peringatan dari sikap matba'iyah itu artinya sikap yang membebek gitu ya, sikap yang hanya ikut-ikutan. Nah, itu namanya matba'iyah. Lalu kemudian berikutnya Aulan nasi bi Ibrahim al-Khalili. Aulan nas itu artinya orang yang paling dekat ya dengan Nabi Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil itu julukan Nabi Ibrahim al-Khalil. Lalu ayat berikutnya jazaa'ul ladzina yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Balasan bagi orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah tsamanan qalila dengan harga yang
murah. Lalu berikutnya ayat 86 sampai 89, at-taubatu ba'da riddah, taubat sesudah murtad. Dan yang terakhir al-israru 'ala riddah, orang-orang yang bersikeras untuk murtad. Jadi setelah beriman murtad, kemudian beriman lagi, lalu murtad lagi gitu ya. Jadi mempermainkan agama Islam, dibuat sebagai permainan. Nah itu bagaimana penjelasan mengenai orang-orang yang bersikap seperti ini. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Beliau menyebutkan di sini, an Aisyah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya mengenai ayat ini. Ya, mengenai apa? Ayat huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Jadi dialah yang menurunkan ayat-ayat kepadamu, ya Alkitab ya. Alkitab itu maksudnya Al-Quran kepadamu. Di antara isi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu yang disebut dengan umul kitab. Umul kitab itu pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Ya, ini kita. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, untuk menimbulkan fitnah. Untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Jadi ayat-ayat yang masih mutasyabihat itu mereka cari-cari takwil dan tujuannya untuk menimbulkan fitnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Nah, di sini kalau kita belajar ilmu qiraat, itu para ulama ada yang mengharuskan wakaf di illallah ya. Kan ada qaflam ini ya. Qaflam itu kan lebih baik apa? Berhenti. Nah, tapi ada juga yang wakafnya itu bukan setelah kata Allah, setelah jalalah, tapi di warra sikhuna fil ilm ya. Nah, ini kan maknanya nanti berbeda. Kalau kita wakafnya di wama ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti yang tahu takwilnya itu hanya Allah. Nah, tapi kalau wakafnya di warra sikhuna fil ilm, berarti yang tahu takwilnya itu selain Allah juga orang-orang yang ar-rasikhun ya, mendalam ilmunya. Yaqulun ya, orang-orang yang mendalam ilmunya itu berkata, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman setiap yang ada atau setiap yang datang dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab ya. Dan tidak dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut kecuali ulul albab. Ulul albab itu apa? Orang-orang yang berakal. Nah, jadi Rasulullah ditanya tentang ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih? Apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaikal ladzina sammahumullah fahdharuhum. Nah, jika engkau melihat ada orang-orang yang mengikuti ma tasyabaha minhu, orang-orang mengikuti apa ya? Ma tasyabaha minhu, apa yang termasuk mutasyabihat, minhu itu dari Al-Qur'an. Faulaikal ladzina sammahumullah, maka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah. Fahdharuhum, maka fahdharuhum itu apa? Ya, jauhilah mereka, atau maka berhati-hatilah dari mereka. Jadi sebenarnya jawaban Rasulullah ini hanya menguatkan ya, hanya menguatkan ayat tersebut. Tapi beliau di sini tidak menjelaskan contohnya bagaimana orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, atau contoh ayat-ayat yang mutasyabihat itu seperti apa, contoh ayat-ayat yang muhkamat itu seperti apa. Beliau di sini hanya menguatkan apa yang ada di ayat itu ya, ciri-cirinya pokoknya orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka itulah orang-orang yang dimaksud Allah di
ayat ini. Maka di sini beliau menyebutkan qila itu dikatakan ya, artinya qila itu biasanya digunakan untuk pendapat yang tidak terlalu kuat, atau pendapat yang sumbernya itu belum jelas gitu ya, atau belum diketahui secara pasti. Yang dimaksud dengan al-muhkam ya, al-muhkamu minal Qur'an ma wadhaha ma'nahu. Ya, ini pendapat pertama ya. Ayat-ayat yang muhkamat itu ayat-ayat yang wadhaha ma'nahu. Apa wadhaha? Wadihun itu apa wadih? Jelas ya, yang jelas maknanya. Wal mutasyabihu naqidhuhu. Nah, itu kalau di print-printan itu kurang ya, tambah iya. Bukan naqduhu tapi naqidhuhu. Naqidhuhu itu artinya yang kebalikannya, berarti yang maknanya kurang jelas. Bisa dipahami ya? Jadi muhkam itu ayat-ayat yang apa? Wadhaha maknahu, maknanya jelas. Nah, wal mutasyabih naqidhuhu, mutasyabih itu ayat-ayat yang maknanya tidak begitu jelas. Dan bisa beri contoh ayat-ayat yang jelas maknanya dan ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kira-kira maknanya jelas atau enggak ayat tersebut? Jelas itu artinya hanya membacanya saja ya. Membaca sekilas itu kita sudah memahami gitu ya. Ayat-ayat yang bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, itu ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang muhkam ya. Itu contohnya tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan jelas sekali itu maknanya ya. Atau misalnya surat Al-Maun ya, alam tara kaifa alam tara ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, itu kan maknanya jelas. Jadi ayat-ayat yang maknanya bisa dipahami oleh banyak orang. Contoh lain misalnya perintah, ayat-ayat perintah ibadah-ibadah pokok itu kan jelas sekali ya. Wa aqimus shalah, kemudian wa atuz zakat, lalu wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Kemudian apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, itu contoh ayat-ayat muhkamat ya, ayat-ayat yang maknanya jelas. Tetapi ada juga ayat-ayat yang ini butuh usaha untuk memahaminya atau maknanya tidak terlalu jelas, masih samar-samar. Contohnya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah ya. Di Al-Qur'an misalnya di surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummas tawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Nah, kan ada kata istawa. Kemudian Allah bersemayam. Nah, itu bagaimana maksudnya yang dimaksud dengan istawa? Ini kan ayat-ayat yang kategori mutasyabihat ya. Kategori maknanya samar. Maka para ulama ada berbagai macam pendapat ya. Ada ulama yang kayak mayoritas ulama itu cenderung untuk menafikan sikap